Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 985 Metode Terlarang. Suara raungan di Maswu seperti guntur, bergetar di antara langit dan bumi, menyebabkan semua orang di tempat itu tiba-tiba gemetaran. Jiwa orang-orang di Istana Awan gemetaran. Maswu ingin membuat Istana Awan menghilang dari dunia ini. Sungguh pernyataan yang menjengkelkan. Istana Awan adalah keberadaan tertinggi dari Gunung Tianling. Mereka adalah puncak yang selalu dilihat di atas oleh banyak orang. Bagi kebanyakan meditator, Istana Awan tidak bisa terjangkau, tetapi Maswu sedang bersiap-siap untuk membuat Istana Awan punah dan tidak ada lagi. Jika ada seseorang yang mengatakan ini sebelumnya, orang-orang di Istana Awan pasti akan membuatnya membayar harga dengan sangat mahal. Tapi sekarang, kata-kata ini diucapkan dari mulut Maswu. Mereka tidak hanya tidak bisa berkata-kata untuk melawannya, bahkan mereka merasa sangat takut, karena Maswu bukanlah orang biasa. Dia mampu mengalahkan Kaisar Mingyue. Dia merupakan lawan terkuat yang pernah ada. Dia ingin menggulingkan Istana Awan, maka mereka khawatir Istana Awan akan benar-benar hancur total. Tiba-tiba, semua orang di Istana Awan menjadi panik. Ada kabut gelap di seluruh tempat itu. Keadaan Kaisar Mingyue jelas paling bahaya. Sementara Maswu sedang berbicara, Dragon Claw-nya telah mencapai depan Kaisar Mingyue. Dengan aura yang kuat dan menekan, dia dengan cepat meraih Kaisar Mingyue yang berbaring di atas tanah. Pupil mata Kaisar Mingyue tiba-tiba membesar. Perasaan putus asanya semakin dalam. Dia bermaksud menyuruh pria tua beralis putih dan yang lainnya menunda Maswu untuknya. Tetapi orang-orang ini menjadi lemah di depan Maswu. Maswu mengayunkan pedangnya. Semua orang terpukul mundur. Kaisar Mingyue masih belum punya waktu untuk menyembuhkan dirinya. Lukanya masih parah. Rasa panik di hatinya semakin terasa. Maswu mengancam akan menghancurkan Istana Awan. Dragon Claw Maswu mendekatinya. Hal ini membuat hati Kaisar Mingyue kacau dan merasa terkejut. Dia mencoba untuk mengumpulkan auranya dan mengerahkan kekuatannya. Tetapi kecepatan Maswu terlalu cepat. Dragon Claw-nya melintas di udara dalam sekejap, langsung meraih seluruh tubuh Kaisar Mingyue. Badan Kaisar Mingyue sangat besar. Tetapi dia tidak lebih besar dari Dragon Claw Maswu. Maswu benar-benar membungkusnya dengan satu cakar. Dengan cepat, Maswu meremas cakarnya dengan keras. Krak. Tiba-tiba, tulang Kaisar Mingyue terjepit hingga putus oleh Dragon Claw Maswu. Rasa sakit yang luar biasa melanda Kaisar Mingyue. Kaisar Mingyue berkeringat karena rasa sakit dan matanya menjadi merah. Pada saat ini, dia merasakan sakit tulang patah yang paling sakit dalam hidupnya. Dia mengertakkan gignya dan menahan rasa sakit yang sangat parah ini, mencoba melepaskan dirinya dari Dragon Claw Maswu, tetapi menghadapi kekuatan yang tidak tertandingi ini, perjuangan Kaisar Agung Mingyue begitu tidak berarti, sehingga hal itu sama saja dengan tidak ada gunanya. Sebaliknya, Dragon Claw Maswu malah semakin kencang. Tubuh besar Kaisar Mingyue berangsur-angsur menjadi lebih lemah saat kekuatan Dragon Claw Maswu meningkat. Sepertinya semua tulangnya patah. Luka-lukanya hampir mencapai tingkat yang paling serius. Kekuatannya yang tersisa secara bertahap menghilang. Anggota tubuhnya menjadi lemah. Tubuhnya lemas seperti lumpur. Lepaskan aku, pergi. Kaisar Mingyue mengerutkan kening dan wajahnya berkerut. Dia menatap Maswu, mengertakkan giginya. Kemudian mengeluarkan kata-kata parau itu dari dalam tenggorokannya dengan rasa sakit yang luar biasa. Maswu mendengus dingin dan berkata dengan menghina, apakah kamu sudah merasakannya? Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya semudah mencubit semut. Suara Maswu terdengar kasar dan kasar. Dia berkata dengan acuh tak acuh dan kejam. Dia tidak menyembunyikan maknanya sedikit pun dan mengejek Kaisar Mingyue. Perkataan semut ini adalah penghinaan terdalam baginya, penghinaan yang mencapai titik terpuncak. Kaisar Mingyue saat ini merasakan perasaan paling sakit di dalam hidupnya, tapi penghinaan itu lebih menyakitkan.
Emosinya memancarkan amarahnya yang melonjak. Dia menatap kepala naga besar Dimas Wu, matanya bersinar dengan ekspresi dingin dan kejam. Dia lebih menerima dibunuh pada dihina. Sebagai raja tertinggi dari Istana Awan, dia tidak bisa menerima penghinaan ini. Dia jelas bukan semut yang lemah. Tiba-tiba, mata Kaisar Mingyue bersinar dengan warna merah darah. Seluruh kulit tubuhnya juga mengalami perubahan. Dalam sekejap mata seluruh tubuhnya seolah-olah terlahir kembali. Kulitnya tampak seperti besi yang terbakar, merah dan panas. Ada aura menekan dan kuat yang tidak tertandingi. Pada saat berikutnya, kekuatan besar meledak di telapak tangan Dimas Wu. Pandangan mata Dimas Wu berubah. Dia merasakan rasa sakit yang tajam dari Dragon Claw-nya. Rasa sakit itu terasa seperti masuk ke tulang-tulangnya. Srek! Dengan suara keras, Dragon Claw besar Dimas Wu terlempar keluar sehingga membentuk lubang darah besar. Kemudian, setai cahaya ditembakkan dari lubang darah tersebut. Setai cahaya itu secara mengejutkan adalah Kaisar Mingyue yang tertangkap di telapak tangannya. Kaisar Mingyue meledakkan Dragon Claw Dimas Wu dan melarikan diri dari lubang darah. Saat darah naga menetes, Dimas Wu menatap Dragon Claw-nya sendiri yang telah terbuka. Kemudian dengan lembut mengguncangkan Dragon Claw-nya, lalu mengangkat matanya dan melihat ke arah di mana Kaisar Mingyue terbang menjauh. Dia berkata dengan tenang, masih termaksud hebat. Tidak ada amarah dalam suara Dimas Wu, dia terlihat sangat tenang, tampaknya Dragon Claw-nya yang hancur itu hanyalah masalah sepele baginya. Ketika suara itu terdengar, lubang berdarah di Dragon Claw-nya dengan cepat tertutup dalam sekejap mata. Di sisi lain, Kaisar Mingyue yang cukup beruntung bisa lolos. Dia terbang jauh hingga berada ratus meter dari Dimas Wu. Kemudian tiba-tiba dia berhenti dan menghadap Dimas Wu. Dia menatap Dimas Wu dengan wajah muram. Dia menatap Dimas Wu dengan ganas. Dengan kesal dia berkata, aku tidak peduli kamu itu dia atau bukan. Pokoknya, hari ini antara aku dan kamu harus ada yang mati. Meskipun begitu, tapi Kaisar Mingyue masih merasa sangat yakin di hatinya bahwa pemilik asli dari Heaven Demon Sword sudah mati. Meskipun Dimas Wu sangat kuat, tapi dia sama sekali bukan orang itu. Secara kejiwaan, Kaisar Mingyue tidak bisa membiarkan dirinya kalah dari Dimas Wu. Dia harus memperkuat pikirannya untuk melawan Dimas Wu hingga akhir. Hari ini, kalau bukan kamu yang mati maka aku yang mati. Setelah selesai berbicara, Kaisar Mingyue segera mengguncangkan tubuhnya. Kulitnya memerah, darahnya meledak menjadi cahaya merah haus darah yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya tampak seperti pusaran lubang hitam. Tiba-tiba, kekuatan besar di sekitarnya, semua bergegas menuju Kaisar Mingyue. Kekuatan ini tidak lewat begitu saja, tetapi terhisap oleh pusaran lubang hitam di sekitar Kaisar Mingyue. Ketika kekuatan itu memasuki tubuh Kaisar Mingyue, aura Kaisar Mingyue jelas meningkat dengan cepat, seluruh tubuhnya menjadi semakin kuat. Orang-orang Istana Awan yang selamat, melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak takut dan gemetar baik secara fisik maupun mental. Pria tua beralis putih itu semakin menegakkan alisnya, kemudian berkata dengan kaget, metode rahasia menyerap energi. Pada saat yang sama dia meneriakkan kata-kata itu, hati pria tua beralis putih bergetar. Dia merasa sangat terkejut, memandang Kaisar Mingyue tidak percaya. Metode rahasia menyerap energi adalah sejenis teknik rahasia, secara garis besar ini adalah sejenis teknik terlarang. Metode rahasia penyerapan energi ini sudah ditetapkan sebagai teknik terlarang. Ia memiliki sejarah yang panjang dan sangat kuno serta berumur panjang. Dulu sekali, ada seseorang telah menggunakan teknik rahasia ini. Dia menggunakan dirinya sebagai tempat peleburan untuk menyerap semua kandungan kekuatan yang dimiliki altar umum untuk masuk ke dalam tubuhnya, secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri, sehingga dia dapat mencapai ketinggian puncak kekuatannya dalam sekaligus. Tidak peduli siapa itu, setelah menggunakan teknik rahasia ini, mungkin hanya akan ada dua untuk jalan akhirnya. Satu untuk mencapai tingkat tertinggi dari kekuatannya dalam waktu singkat dan yang lainnya dia akan mati. Dari zaman dulu hingga sekarang, setiap klan, sekte,
atau keluarga memiliki tempat yang paling tertinggi sendiri, seperti Istana Awan, yang merupakan tempat paling inti dari Gunung Tianling, yang berisi kekuatan yang terkandung selama bertahun-tahun dan tidak terhitung jumlahnya, lagi pula kekuatan yang sangat besar dan menakutkan. Kandungan kekuatan yang sangat besar ini adalah warisan dari generasi alam setelah segala sesuatu di dunia setelah terbelah. Hanya dengan menggunakan roh malaikat dari batas tanah ini yang dapat membuat kekuatan pentagram di sini lebih kuat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak-anak dan generasi berikutnya. Namun, kandungan kekuatan yang berasal dari alam ini, selain disediakan untuk berlatih, dia juga bisa diserap oleh para meditator hingga menjadi kekuatan mereka. Seorang meditator seringkali harus melalui proses yang panjang untuk meningkatkan kekuatannya. Ada yang menggunakan berbagai macam sumber daya seperti pil dan senjata untuk memperkuat diri, ada yang menyempurnakannya dengan berbagai aturan latihan, ada juga yang memurnikannya dengan berbagai kekuatan di langit dan bumi. Tidak peduli metode mana yang digunakan, dalam analisis terakhir, itu adalah untuk memperkuat tingkat kekuatannya sendiri, sehingga dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Kandungan kekuatan dari altar umum pasukan sekte utama dapat diserap dan digunakan untuk berlatih, tetapi biasanya tidak ada yang akan melakukannya. Lagi pula, jika kamu menyerap altar utama, hal itu sama saja dengan membunuh ayam dan telur, menghancurkan mereka untuk memperkuat diri, menghancurkan dasar dari altar utama. Hal ini tidak diperbolehkan. Di sisi lain, kekuatan altar umum belum tentu sesuai dengan kekuatan tingkat mereka sendiri. Jika ada masalah dan kamu memaksanya untuk menyerapnya, hal itu akan berdampak buruk. Melihat selama 3000 tahun ini, tidak peduli altar umum kekuatan mana, kekuatan yang terkandung selalu sangat besar dan rumit, tubuh mereka mungkin tidak dapat menahannya jika diserap dengan gegabah. Tetapi dahulu kala, seseorang menciptakan sekumpulan metode rahasia yang dapat dengan paksa menarik banyak kekuatan yang terkandung ke dalam tubuhnya, memperkuat kekuatan sendiri dalam waktu singkat. Itu adalah metode rahasia menyerap energi. Meskipun metode rahasia menyerap energi itu kuat, tapi mereka yang melakukannya juga memiliki kerugian yang besar, tidak peduli apakah dia berhasil menyerap dan mencerna kandungan kekuatan yang rumit itu. Bahkan jika dia berhasil menyerapnya, hal itu bisa meningkatkan kekuatannya hanya dalam waktu singkat saja. Tetapi setelah itu, kamu juga harus menemukan cara untuk menyingkirkan kandungan kekuatan yang dimasukkan ke dalam tubuhmu itu. Jika tidak, maka hal itu pasti akan memengaruhi dasar tubuhmu sendiri dan kekuatanmu sendiri. Jika kamu tidak menyingkirkannya, kekuatanmu sendiri akan menjadi tidak baik, tingkat kekuatanmu akan sangat turun. Semuanya akan bergolak dan kemungkinan besar akan hilang. Ini adalah akibat untuk dirimu sendiri, kerugian keseluruhan bahkan lebih besar, kandungan kekuatan altar umum diserap oleh dirimu, sisanya kamu tidak akan dapat menikmati keuntungan kekuatan yang dibawa oleh hal itu. Dengan kata lain, jika kandungan kekuatannya lenyap, maka altar umum tidak akan bisa diperbaiki lagi. Oleh karena itu, selama ini, metode rahasia itu adalah salah satu cara yang dilarang, tidak dapat dilakukan dengan begitu saja. Banyak orang dengan kekuatan tingkat tinggi mengetahui metode rahasia menyerap energi ini, tetapi tidak ada yang mau menggunakan teknik terlarang seperti itu sebelum kondisinya berada di antara hidup dan mati. Bagaimanapun, harga yang harus dibayar cukup besar. Sekarang, Kaisar Mingyue didorong ke situasi putus asa oleh Dimas Wu. Jika dia tidak berkelahi, seluruh Istana Awan akan habis. Sebagai upaya terakhir, dia benar-benar mengorbankan dirinya sendiri dan menggunakan metode rahasia penyerapan energi ini. Melihat Kaisar Mingyue yang menggunakan metode rahasia menyerap energi ini, perasaan pria tua beralis putih itu menjadi sangat rumit, dan hatinya menjadi tegang. Pada saat ini, langit berubah warna, pergerakan angin dan awan berubah. Setelah Kaisar Mingyue membuka metode rahasia menyerap energi, aura seluruh orang naik dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan luar biasa yang tidak terhitung jumlahnya melonjak di Gunung Tianling yang luas. Semua kekuatan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Kaisar Mingyue yang memar. Bisa dilihat dengan mata telanjang bahwa Kaisar Mingyue secara bertahap membengkak dan bertumbuh besar.
Dia tampak seperti gunung yang megah, berdiri megah dan luar biasa. Luka-lukanya, dengan aliran kekuatan yang sangat besar itu dengan cepat pulih kembali. Pada saat ini, seluruh tubuh Kaisar Mingyue tampaknya sepenuhnya bersatu dengan Gunung Tianling. Dia adalah Gunung Tianling, Gunung Tianling adalah dia. Dia sangat kuat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.